Assalamualaikum sahabatku semua yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini, senantiasa dilindungi oleh Allah, amin. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang Rabu Wekasan. Dan ada rahasia apa di balik hari Rabu Wekasan tersebut, yang pada tahun ini Rabu Wekasan akan jatuh pada tanggal 13 September tahun 2023, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video ini. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam penanggalan Hijriyah Islam. Sebagaimana bulan lainnya, ia merupakan bulan dari bulan-bulan Allah yang tidak memiliki kehendak dan berjalan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Masyarakat jahiliyah kuno, termasuk bangsa Arab, sering mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Tasawuf anggapan sial ini telah terkenal pada umat jahiliyah dan sisa-sisanya masih ada di kalangan muslimin hingga saat ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, tidak pula ramalan sial, tidak pula burung hantu dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit kusta sebagaimana engkau menghindari singa, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ungkapan hadis la atwa'ak atau tidak ada penularan penyakit itu, bermaksud meluruskan keyakinan golongan jahiliyah, karena pada masa itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, tanpa bersandar pada ketentuan dari takdir Allah. Sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua kembali kepada kehendak Allah. Penularan hanyalah sebuah sarana berjalannya takdir Allah. Namun, walaupun keseluruhannya kembali kepada Allah, bukan semata-mata sebab penularan, manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha agar terhindar dari segala musibah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, janganlah unta yang sakit didatangkan pada unta yang sehat. Maksud hadis latia arata atau tidak diperbolehkan meramalkan adanya hal-hal buruk adalah bahwa sandaran tawakal manusia itu hanya kepada Allah, bukan terhadap makhluk atau ramalan. Karena hanyalah Allah yang menentukan baik dan buruk, selamat atau sial, kaya atau miskin, zaman atau masa tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh dan takdir Allah. Ia sama seperti waktu-waktu yang lain, ada takdir buruk dan takdir baik. 4 hal sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas itulah yang ditiadakan oleh Rasulullah dan ini menunjukkan akan wajibnya bertawakal kepada Allah, memiliki tekad yang benar, agar orang yang kecewa tidak melemah dihadapkan pada perkara-perkara tersebut. Bila seorang muslim pikirannya disibukkan dengan perkara-perkara tersebut, maka tidak terlepas dari 2 keadaan. Pertama, menuruti perasaan sialnya itu dengan mendahulukan atau meresponsnya, maka ketika itu dia telah menggantungkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada hakikat. Kedua, tidak menuruti perasaan sial itu dengan melanjutkan aktivitasnya dan tidak memperdulikan, tetapi dalam hatinya membayang perasaan gundah atau was-was. Meskipun ini lebih ringan dari yang pertama, tetapi seharusnya tidak menuruti perasaan itu sama sekali dan hendaknya bersandar hanya kepada Allah. Penolakan tersebut, bukanlah menolak keberadaannya, karena kenyataannya hal itu memang ada. Sebenarnya yang ditolak adalah pengaruhnya. Allah lah yang memberi pengaruh. Selama sebabnya adalah sesuatu yang dimaklumi, maka sebab itu adalah benar. Tapi bila sebabnya adalah sesuatu yang hanya ilusi, maka sebab tersebut salah. Muktamar NU yang ketiga, menjawab pertanyaan, bolehkah berkeyakinan terhadap hari Naas, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana tercantum dalam kitab, Lataiful Akbar, memilih pendapat yang tidak mempercayai hari Naas dengan mengutip pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Haditsiyah. Berikut ini, barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti bukan untuk ditinggalkan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi, dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Penciptanya, tidak berdasarkan hitung-hitungan dan terhadap Tuhannya selalu bertawakal. Dan apa yang dikutip tentang hari-hari nestapa dari sahabat Ali, adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali, maka berhati-hatilah dari semua itu. Ahkamul Fuqaha 2010-54.
Indikasi kesialan dalam Quran dan hadis. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya kaum Ad pun mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang. Al-Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 18-20. Imam Al-Bagawi dalam tafsir Ma'alim Al-Tanzil menceritakan, bahwa kejadian itu, fi yaumi nahsin mustamir tepat pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Orang Jawa pada umumnya menyebut Rabu itu dengan istilah Rabu Wekasan. Penafsiran ini hanya menunjukkan bahwa kejadian itu bertepatan dengan Rabu pada Safar dan tidak menunjukkan bahwa hari itu adalah kesialan yang terus-menerus. Istilah hari nahas yang terus-menerus atau yaumi nahsin mustamir juga terdapat dalam hadis Nabi tersebut dalam Faid Al-Qadir, Juz 1, halaman 45, Rasulullah bersabda, Akhiru arbiyai fi al-syahri yaumun nahsin mustamir, Rabu terakhir setiap bulan adalah hari sial terus. Hadis ini lahirnya bertentangan dengan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari sebagaimana disebut di atas. Jika dikompromikan pun maknanya adalah bahwa kesialan yang terus-menerus itu hanya berlaku bagi yang mempercayai. Bukankah hari-hari itu pada dasarnya netral, mengandung kemungkinan baik dan jelek sesuai dengan ikhtiar perilaku manusia dan ditakdirkan Allah? Bagaimana dengan pandangan Abdul Hamid Quds dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur fi Fathail al-Azminah was Suhur yang menjelaskan, banyak para wali Allah yang mempunyai pengetahuan spiritual yang tinggi mengatakan bahwa pada setiap tahun, Allah menurunkan 320.000 macam bala bencana ke bumi dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Oleh sebab itu hari tersebut menjadi hari yang terberat di sepanjang tahun. Maka barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat nawafil, sunnah di mana setiap rakaat setelah Al-Fatihah dibaca surat Al-Kautsar 17 kali lalu surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Naas masing-masing sekali, lalu setelah salam membaca doa, maka Allah dengan kemurahannya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun di hari itu sampai sempurna setahun. Mengenai amalan-amalan tersebut di atas, mengutip Kiai Haji Abdul Kholiq Mustaqim, pengasuh pesantren Al-Wardiyah Tambak Beras Jombang, para ulama yang menolak adanya bulan sial dan hari nahas Rebo Wekasan berpendapat. Pertama, tidak ada nas hadis khusus untuk akhir Rabu bulan Safar, yang ada hanya nas hadis doif yang menjelaskan bahwa setiap hari Rabu terakhir dari setiap bulan adalah hari nahas atau sial yang terus-menerus, dan hadis doif ini tidak bisa dibuat pijakan kepercayaan. Kedua, tidak ada anjuran ibadah khusus dari syara, ada anjuran dari sebagian ulama tasawuf namun landasannya belum bisa dikategorikan hujah secara syar'i. Ketiga, tidak boleh, kecuali hanya sebatas sholat hajat lidafil balak al-mahfuf untuk menolak balak yang dikhawatirkan, atau nafilah mutlakoh, salat sunnah mutlak, sebagaimana diperbolehkan oleh syarah, karena hikmahnya adalah agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mengutip pandangan Rois Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang hadis kesialan terus-menerus pada Rabu terakhir tiap bulan, dinyatakan, nahas yang dimaksud adalah bagi mereka yang meyakininya, bagi yang mempercayainya, tetapi bagi orang-orang yang beriman meyakini bahwa setiap waktu, hari, bulan, tahun ada manfaat dan ada mafsadah, ada guna dan ada madorotnya. Hari bisa bermanfaat bagi seseorang, tetapi bisa juga nahas bagi orang lain. Artinya hadis ini jangan dianggap sebagai suatu pedoman, bahwa setiap Rabu akhir bulan adalah hari nahas yang harus kita hindari. Karena ternyata pada hari itu, ada yang beruntung, ada juga yang buntung. Tinggal kita berikhtiar meyakini, bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video ini semoga ada manfaatnya dan terima kasih.